Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 25 Januari 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Zora yang tertabrak oleh dua orang preman yang sedang dikejar oleh security di hotelnya ya kawan-kawan, karena preman tersebut adalah orang yang telah menyabotase di ruang pesta Pak Hardi. Saat itu Zora marah-marah kepada semua orang, bahkan kepada Galang sekalipun. Hal itu membuat Galang benar-benar merasa sangat bersedih. Sementara itu di sisi lain, Adam Black ternyata masih mengisi acara di sana dan menyanyikan beberapa lagu yang tentunya sangat membuat semua orang bahagia. Amira datang ke sana untuk memberikan semangat kepada Adam Black. Sementara itu di sisi lain, Zaki ternyata memiliki rencana yang buruk terhadap Amira. Saat itu Zaki menyusup dan menyamar sebagai salah satu petugas catering dan menumpahkan minuman di baju Amira. Untung saja, Amira saat itu bersikap lemah lembut dan mengatakan bahwa semuanya bisa dikeringkan, sehingga Amira yang bisa mengatasi situasi tersebut membuat semua orang kagum. Bahkan Pak Hardi pun sampai mengatakan bahwa Amira memang pantas untuk menjadi asisten pribadi dari Ak. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu ketika Amira hendak mengeringkan pakaiannya, Amira malah justru mendengar bahwa Zora dan juga Hilda sedang membicarakan tentang permasalahan yang ada. Bahkan saat itu preman itu pun menelpon Bu Zora dan mereka berjanjian untuk bertemu di samping hotel ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Amira pun langsung bergegas untuk menuju ke arah Aksa ya kawan-kawan, di mana Amira ingin memperlihatkan semua ini kepada Aksa. Namun saat itu Galang melihat Amira. Galang pun terus mengejar Amira hingga pada akhirnya Galang melihat Amira pergi bersama dengan Aksa ya kawan-kawan. Hal itu membuat Galang benar-benar sangat bersedih. Hati Galang hancur melihat Amira, wanita yang sangat ia cintai, malah justru pergi bersama dengan laki-laki, anak dari pria yang sangat Galang benci ya kawan-kawan. Dan pada saat itu Aksa, Amira dan juga yang lainnya pun berhasil memergoki Zora, dan mereka bahkan sampai merekam semua pembicaraan itu, sehingga membuat Aksa akhirnya saat itu mengancam Zora dan mengatakan bahwa dirinya akan melaporkan semua ini kepada Bastian Rahardi. Sementara itu di sisi lain, Bella pada saat itu bertemu dengan Zaki di samping hotel ya kawan-kawan, dimana Zaki meminta maaf karena rencana mereka gagal. Namun Bella dan juga Zaki malah justru bermesraan, sehingga pada saat itu kepergok oleh Reno. Reno sadar bahwa meskipun sebelumnya Reno melihat Bella bersama dengan sopir taksi yang menggunakan masker dan juga penutup kepala atau topi, namun dengan pria yang ada di depannya saat ini memang bajunya sangat mirip, sehingga Reno pun berpikir bahwa Bella berselingkuh dengan supir taksi ya kawan-kawan. Sehingga Reno pun memfoto semua adegan yang terjadi di sana. Sementara itu di sisi lain, Pak Kusno malah justru terbangun di kandang buaya ya kawan-kawan, setelah sebelumnya Pak Kusno meminta kepada Bastian tempat istirahat yang nyaman ya kawan-kawan. Pak Kusno pun benar-benar ketakutan, dirinya berlari ke sana kemari untuk menghindari serangan buaya. Bahkan Pak Kusno pun sampai digigit bagian pantatnya ya kawan-kawan. Untung saja tidak menimbulkan luka karena hanya celananya saja yang robek, dan Pak Kusno pun berhasil
kabur dari lokasi tersebut. Hal itu membuat Pak Kusno semakin marah kepada Bastian Rahar. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu di malam harinya, akhirnya Aksa memberitahukan ini semua kepada Bastian ya kawan, dan hal ini membuat Bastian benar-benar sangat marah. Bastian bahkan sampai meliburkan Jumi dan Ijah selama 1 minggu, namun tetap membayar full dan malah akan mendapatkan bonus. Semua pekerjaan ART akan dikerjakan oleh Reno, Zora, dan juga Bella. Saat itu Bella yang tiba-tiba datang dan melihat kegaduhan malah justru ikut terkena hukuman ya kawan-kawan. Jadi Bella juga harus bekerja untuk mencabut rumput di rumah tersebut. Sementara itu di sisi lain, Galang pada saat itu masih sangat memikirkan tentang Amira ya kawan-kawan. Hidup Galang benar-benar seakan-akan kosong. Bahkan ketika sedang mengelap piring, Galang sampai menjatuhkan piring hingga membuat manajernya marah, dan Galang akan mendapatkan potong gaji ya kawan-kawan ketika nanti gajinya turun. Ya, Galang benar-benar sangat bersedih setelah melihat Amira yang begitu mesra dengan Aksa. Meskipun Galang sudah dihibur oleh Parti, namun nyatanya Galang benar-benar sangat merasa kecewa dengan semua ini. Untung saja saat itu Parti memiliki teman yang mengetahui alamat rumah Aksa. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Bella datang kepada Aksa dan merengek, memelas ya kawan-kawan. Bella mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mencabut rumput, sehingga Aksa yang bucin itu pun akhirnya mengerjakan pekerjaan Bella ya kawan-kawan. Saat itu Aksa benar-benar menjalankan tugas Bella dengan sangat baik, sementara Bella malah justru ngopi-ngopi santai. Dan di sana Reno juga datang menghampiri Bella. Reno yang licik itu tentunya tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah ya kawan-kawan, sehingga Reno pun mengancam Bella dengan foto yang baru saja ia miliki. Bella pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bella hanya bisa pasrah menuruti keinginan Reno. Setelah itu Bella juga menelpon Zaki dan menceritakan semuanya. Namun semua itu didengar oleh Amira, sehingga Bella pun saat itu mengancam Amira dan menyuruh Amira untuk tutup mulut. Namun Amira malah justru menyarankan Bella untuk bertaubat ya kawan-kawan, karena apa yang dilakukan oleh Bella ini sudah benar-benar keterlaluan. Bella mengkhianati cinta Aksa yang begitu besar, dan bahkan Bella juga memiliki rencana yang buruk untuk merebut semua harta kekayaan. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Bella tiba-tiba ditelepon oleh salah satu YouTuber atau salah satu stasiun televisi dan media ya kawan-kawan, untuk diwawancari dan kolaborasi tentang OSG. Semua ini terjadi karena ulah dari Bastian Rahardian, di mana Bastian mengupload sebuah video yang mengumumkan bahwa dirinya akan segera mendapatkan cucu dari Aksa dan juga Bella. Dan bagi media yang ingin mewawancari Bella, maka bisa menghubunginya secara langsung. Ternyata niat dari Bastian ini untuk membuat Bella pusing ya kawan-kawan, karena memang Bastian tahu bahwa Bella itu hanya pura-pura hamil. Setelah itu, Bastian melihat bagaimana Aksa yang sangat bucin dan mengerjakan tugas Bella, sehingga membuat Bastian semakin ingin untuk melepaskan Aksa dari kebucinan ini. Sementara itu di sisi lain, Amira akhirnya membantu Aksa, di mana Amira saat itu meminjam mesin potong rumput ya kawan-kawan kepada tetangga. Namun saat itu malah justru terjadi perdebatan antara Aksa dan juga Amira yang membuat kita semua benar-benar sangat tertawa ya kawan-kawan dengan aksi lucu dan juga konyol mereka. Bahkan ketika Amira sudah pergi, saat itu Amira pun berbalik seraya meledek Aksa ya kawan-kawan. Wah, benar-benar makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua
penasaran. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu sebaik-baiknya kita menyimpan sebuah rahasia. Pasti rahasia itu akan terbongkar juga. Seperti perselingkuhan Bella dan juga rencana busuk Bella untuk menguasai seluruh harta kekayaan dari keluarga Rahadian. Sebentar lagi, itu semua juga akan segera terungkap. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.